Ya, pemirsa, sejumlah pedagang emas di sentra grosir Cikarang, Jawa Barat turun ke jalan menawarkan dagangannya kepada para pengguna jalan. Selama PPKM, pedagang emas tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sejumlah pegawai toko emas di sentra grosir Cikarang menawarkan jual beli emas tepat di depan pintu masuk SGZ di Jalan RM Marta Dinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan dampak dari ditutupnya operasional toko mereka akibat PPKM. Berbekal papan nama toko emas, para penjual menawarkan jual beli emas kepada masyarakat yang melintas di Jalan RM Marta Dinata. Sebagian pegawai toko mengeluhkan penghasilan mereka yang turun drastis. Gimana Bang turun ke jalan? Iya, dampak PPKM. Ya, karena PPKM kan toko ditutup, jadi lari pasar tradisional. Nah, supaya konsumen pada tahu kita beralih di pasar tradisional, makanya kita turun ke jalan. Ini apa aja Bang yang di ini Abang jual Bang? Ya, perhiasan. Jadi selama PPKM ini tutup ya Bang? Tutup. Sebagian dari pegawai toko yang terdampak dari adanya penerapan PPKM mengaku belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Mereka berharap ada bantuan yang mampu meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, nyaris kelaparan, ratusan satwa di kebun binatang Kota Bandung mendapatkan bantuan dari Pemprov Jabar. Bantuan berupa sayur mayur sebanyak 1 ton ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pakan satwa selama PPKM level 4 berlangsung. Lebih dari 1 ton sayuran diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ratusan satwa di kebun binatang Bandung. Sayuran-sayuran ini dibeli dari hasil panen petani di Sukabumi yang kesulitan menjual hasil panennya akibat daya beli masyarakat yang menurun. Bantuan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pakan satwa herbivora untuk beberapa hari ke depan selama PPKM level 4 berlangsung. Sebelumnya satwa di kebun binatang Bandung nyaris kelaparan. Pengelola kekurangan anggaran untuk pakan satwa akibat tempat wisata yang ditutup selama PPKM level 4. Nah, pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan rekan Desi Juliani di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Desi. Bagaimana kondisi satwa hingga saat ini? Bagaimana kondisi stok pakannya sudah seperti itu selama PPKM berlangsung di level 4 di Bandung, Jawa Barat saat ini? Silakan, Desi. Ya, Desi hampir 1 bulan tutup karena PPKM. Bagaimana kondisi atau stok pakan untuk satwa selama ini? Ya, mohon maaf pemirsa, tampaknya hubungan komunikasi kami bersama Desi Juliani langsung dari Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat terputus, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Di triwulan kedua 2021, pertumbuhan ekonomi terdongkrak hingga 7,07% dan kenaikan ini membuat Indonesia berhasil keluar dari jurang resesi. Badan Pusat Statistik melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 2 2021 naik sebesar 7,07% secara year on year. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi ekonomi di kuartal 2 2020 yang minus hingga 5,32% year on year. Capaian tersebut tak terlepas dari kebijakan PPKM yang diterapkan pemerintah dalam upaya menyeimbangkan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat di tengah pandemi. Tentunya kami dari fraksi Partai Golkar, dan fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh masyarakat, kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M plus 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, sehingga kita bisa mempertahankan pada kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi yang seperti yang kita harapkan. Capaian pemerintah ini membuat Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi yang sudah berlangsung selama 4 triwulan berturut-turut ketika perekonomian Indonesia mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Vicky Rian, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, kembali kami telah tersambung dengan rekan kami Desi Juliani langsung dari Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Bagaimana Desi kondisi satwa saat ini selama PPKM berlangsung? Silakan Desi. Ya Pram, jika kita melihat kondisi terkini di Kebun Binatang Bandung, kondisi satwa-satwanya ini dari pandangan kami ini semuanya masih sehat-sehat, Pram, dan juga pemirsa. Dan memang untuk kebutuhan pakan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian juga ada beberapa bantuan pakan yang juga diberikan dari pihak-pihak lain. Kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada salah satu zookeeper di sini, ini kebutuhan pakannya hanya untuk memenuhi 1 minggu ke depan. Namun yang paling memang dibutuhkan di sini adalah kebutuhan pakan untuk hewan-hewan karnivora seperti itu. Karena jika kita melihat atau mendengar informasi dari zookeeper seperti itu, Pram dan juga pemirsa, ini untuk kebutuhan pakan hewan-hewan karnivora di Kebun Binatang Bandung dan juga hewan-hewan lain ya, hewan herbivora, kemudian juga binatang-binatang reptil. Ini jika diakumulasikan 1 bulan ini memerlukan biaya sebesar 350 juta rupiah. Dan nominal ini diperuntukkan untuk kebutuhan pakan pembelian seperti pembelian daging sapi, daging ayam, kemudian juga untuk pembelian sayur mayur dan juga kebutuhan pakan spesifik lainnya. Dan memang ini yang terdampak dari PPKM ini ternyata berdampak juga pada satwa-satwa di sini, dan untuk donasi juga masih diharapkan bagi pihak swasta ataupun juga untuk pemerintah yang memang ingin mendonasikan pakan ini, utamanya untuk hewan-hewan atau satwa-satwa yang ada di Kebun Binatang Bandung masih dibuka karena ini juga sangat berarti untuk kelangsungan satwa-satwa di sini. Pram. Baik, terima kasih banyak Desi Juliani langsung dari Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Semoga informasi tadi juga disaksikan para pecinta satwa agar kelangsungan hidup satwa di Kebun Binatang Bandung juga aman. Dan pemirsa, diduga alami gangguan jiwa, seorang perempuan nekat membuka water barrier penyekatan jalan di gerbang tol Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Radian sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.